Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Kota Surabaya semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bahagia. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Bu Guru Balkis Aziza dari SD Muhammadiyah 6 Surabaya. Hari ini selama 30 menit ke depan, Bu Guru akan menemani kalian dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru tidak sendirian nih. Selain ditemani oleh kalian di layar kaca televisi masing-masing, Bu Guru juga ditemani oleh teman-teman via Zoom, ada dari SD Muhammadiyah 6 Surabaya. Kita sapa dulu yuk mereka. Hai anak-anak, terdengar suaranya Bu Guru? Terdengar? Oke, sudah mandi semua kan ya? Sehat? Coba kameranya dinyalakan dulu ya semuanya, biar terlihat wajahnya yang ganteng, yang cantik ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru akan berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh Mbak Kaliana. Silakan Mbak Kaliana dipimpin berdoanya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Kaliana. Oke anak-anak, sudah siap belajar semuanya? Kalau sudah siap berarti buku tulisnya, buku paketnya, alat tulisnya, semuanya sudah disiapkan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru mau tes semangat dulu ya. Kalau Bu Guru bilang, mana semangatmu? Silakan kalian bilang, ini semangat. Tuh, ciki-ciki-cik, ciki-ciki-cik, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Oke, silakan diturunkan ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ciki-ciki-cik, ciki-ciki-cik, ha-ha-ha, ha-ha. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 3 dan 4 mengenai menggunakan kalimat tanya dalam perawatan tumbuhan. Sudah siap belajar? Siap ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian akan membuat kalimat tanya berdasarkan teks suatu bacaan. Yang kedua, kalian akan mengetahui peran anggota keluarga. Yang ketiga, kalian akan membuat kalimat tanya mengenai cara perawatan tanaman. Nah, kita mulai ya. Setiap hari kalian pasti bertanya, ya kan? Bisa kalian bertanya dengan orang tuanya, dengan kakak adiknya, atau dengan teman-temannya. Tapi apa kalian tahu apa sih kalimat tanya itu? Kalimat tanya adalah kalimat berupa pertanyaan yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban. Jawaban di sini bisa berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Nah, tidak hanya digunakan untuk bertanya pada orang lain saja. Kalimat tanya ini juga terkadang kita gunakan untuk bertanya pada diri sendiri. Misalnya, kalau ada sesuatu yang belum kita yakini kebenarannya, biasanya kita suka bertanya pada diri sendiri. Nah, kalian tahu nggak apa saja ciri-ciri kalimat tanya itu? Yang pertama, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Yang kedua, pada umumnya biasanya kalimat tanya ini diawali dengan kata tanya adik Simba. Ada yang tahu adik Simba itu apa? Apa, di mana, siapa,
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau kalau dalam wawancara kita mengenal ada istilah 5W1H. Nah, kita akan bahas satu persatu penggunaan kata tanyanya ya. Yang pertama ada kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, benda, atau hal yang dijelaskan dari suatu bahasan. Misalnya, apa yang harus kita lakukan untuk merawat tumbuhan. Yang kedua, ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa terjadi, lokasi yang akan dituju, atau tempat yang sedang digunakan atau dikunjungi. Misalnya, di mana kita bisa menanam tanaman cabai. Nah, ya kan? Yang ketiga, ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman. Selanjutnya ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku pada suatu peristiwa. Pelaku di sini tidak hanya berupa orang ataupun hewan, tapi bisa yang lainnya tergantung pembahasannya apa ya. Misalnya, siapa yang bertugas merawat tumbuhan di rumah. Yang kelima, ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Ya, misalnya, mengapa kita harus merawat tanaman? Nah, yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau akibat dari suatu perbuatan. Misalnya, bagaimana cara agar tumbuhan tidak cepat mati. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang penggunaan kata tanya. Mudah bukan ya? Nah, setelah ini akan ada jeda. Jangan kemana-mana ya. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Bu Balkis dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi kita sudah belajar tentang penggunaan kata tanya. Ya, kita mau cek semangat dulu ya untuk anak-anak yang ada di Zoom. Hai anak-anak, mendengar suaranya Bu Guru? Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita lanjutkan pembelajaran ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat pertanyaan dari suatu teks bacaan. Di bukumu halaman 134 dan 135 itu ada sebuah bacaan. Kita baca dulu yuk bersama-sama. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan.
Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi kita akan membuat pertanyaan dari kata tanya adik Simba. Ya, tadi kita sudah belajar adik Simba bukan ya? Nah, tentunya pertanyaan ini jawabannya ada di teks bacaan itu. Kita mulai ya. Di sini Bu Guru akan membuat contoh. Ada kata tanya apa? Bu Guru membuat contoh ada pertanyaan apa yang dilakukan oleh keluarga Siti. Yang kedua ada kata tanya di mana? Di mana seluruh keluarga Siti berkumpul? Yang ketiga ada kata tanya kapan? Kapan keluarga Siti berkumpul di rumah? Terus ada kata tanya siapa? Siapa yang berperan sebagai anggota keluarga di rumah? Ada kata tanya juga mengapa di sini ya? Kita buat contoh apa ya? Nah, mengapa setiap anggota keluarga memiliki peran yang berbeda? Yang terakhir ada kata tanya bagaimana? Bagaimana bunyi sila kelima Pancasila? Wah, ternyata mudah ya. Nah, dalam bacaan tadi kita juga mengenal ada kewajiban dan hak anggota keluarga. Di sini Bu Guru akan menjelaskan satu persatu. Ada anggota keluarga di rumah, kan di rumah ada ayah, ibu, dan anak. Ayah punya kewajiban mencari nafkah dan melindungi keluarga. Ibu ada kewajiban menyiapkan makanan untuk keluarga dan mengatur rumah tangga agar tetap bersih dan nyaman. Anak di rumah tugasnya belajar dan membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, setelah melakukan kewajiban, pastinya akan ada hak yang didapatkan. Ada ayah dan ibu, haknya dihormati dan disayangi anak-anaknya. Anak memiliki hak disayangi orang tua dan dicukupi semua kebutuhannya. Nah, sekarang Bu Guru ada kuis ya. Kuisnya adalah memasangkan. Kita akan coba memasangkan satu persatu ya. Yang pertama ada ayah, Mas Radit. Terdengar suaranya Bu Guru? Mas Radit? Ya, Bu Guru. Oke, Mas Radit, perannya ayah apa ya? Pemimpin. Yang di sini, yang di sini. Nafkah. Yang mana? Mencari nafkah. Oke. Selain mencari nafkah, apa ya perannya ayah, Mas Radit? Menjadi pemimpin dan pelindung bagi anggota keluarga. Oke, terima kasih Mas Radit. Yang kedua ada peran ibu. Ya, ada peran ibu. Coba Mbak Areta, terdengar suaranya Bu Guru? Ya. Iya, Mbak Areta, Ya, Bu Guru. peran ibu di rumah yang mana ya ini? Peran ibu yang mana ya? Menyiapkan makanan. Menyiapkan sarapan ya di sini. Nah, selain menyiapkan sarapan, peran ibu di rumah apa ya, Mbak Areta? Mengurus rumah tangga agar nyaman dan bersih. Oh, pintar sekali. Terima kasih Mbak Areta. Yang terakhir ada peran anak ya. Peran anak di sini adalah belajar. Nah, anak-anak tadi hak dan kewajiban serta peran anggota keluarga itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Ada yang tahu bunyinya sila kelima Pancasila tadi apa? Bunyinya bagaimana ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu lambang sila kelima Pancasila apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Wah, ternyata kalian hebat ya.
materi hari ini kamu paham nggak? Kalian semua paham? Nah, paham. Alhamdulillah, paham. Oke, setelah ini kita ada jeda. Jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Bu Guru dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Bu Guru dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi kita sudah kuis bersama ya tentang peran anggota keluarga. Setelah ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk membuat pertanyaan. Tapi sebelum itu Bu Guru lihat kalian sudah pada kucek-kucek mata, sudah pada loyo. Coba kita tes semangat dulu ya, tes konsentrasi. Sebelum Bu Guru melanjutkan, coba ikuti apa yang Bu Guru ucapkan. Kalau kau suka hati pegang mata. Mana matamu? Matanya ada yang di hidung. Kalau kau suka hati pegang hidung. Iya, pintar semua. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang siap. Siap. Sekali lagi ya. Siap. Kalau kau suka hati pegang dahi. Mana dahimu? Dahinya mana? Kalau kau suka hati pegang telinga. Mana telinga? Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang semangat. Semangat. Mana semangat? Iya, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini Bu Guru ada sebuah kasus. Ya, kasusnya kita baca bersama-sama ya, sebelum kita membuat pertanyaan. Siti dan teman-teman akan melakukan wawancara tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan yuk. Ya, kita akan membuat daftar pertanyaan. Tadi Bu Guru sempat mengatakan ketika wawancara kita juga bisa menggunakan kata tanya adik Simba. Kita coba ya, yang pertama ada kata tanya apa? Coba ada Mas Fatan di sini, terdengar suaranya Bu Guru? Mas Fatan? Ya, Oke, Mas Fatan. Mas Fatan, bisakah kamu membuat kalimat tanya dari apa? Tentang cara perawatan tanaman. Silakan Mas Fatan. Manfaat perawat tanaman. Ya, terima kasih Mas Fatan. Di sini Bu Guru juga punya kalimat tanya, apa yang harus dilakukan agar tanaman tumbuh besar? Ya, sudah hebat ya untuk awal yang baru. Nah, yang kedua ada di mana? Coba Mbak Ayara, terdengar suaranya? Oh maaf, Mbak Alivia, Mbak Alivia, Mbak Alivia, iya Mbak Alivia, silakan dijawab Mbak Alivia kalau kamu mau membuat kata tanya di mana? Di mana tempat meletakkan tanaman yang baik agar tanaman selalu subur. Oke, terima kasih Mbak Alivia. Di mana tempat terbaik agar tanaman mendapat cahaya matahari? Kalau di sini Bu Guru punyanya kalimat tanya ini. Terima kasih ya. Yang selanjutnya ada kata tanya kapan? Coba Mbak Ayara. Kapan waktu yang memberi pupuk pada tanaman? Oke. Nah, kalau Bu Guru punyanya kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman? Kalau Mbak Ayar tadi kapan waktu yang tepat untuk memberi pupuk? Ya, terima kasih Mbak Ayara. Selanjutnya ada kata tanya siapa? Coba Mbak Areta. Maaf. Mbak Kanaya. Iya, Bu Guru. Iya, Mbak Kanaya. Siapa yang menanam pohon cabai yang subur itu?
Ya, terima kasih Mbak Kanaya. Di sini Bu Guru juga punya pertanyaan, siapa yang berkewajiban merawat tanaman di rumah? Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Coba Mbak Bunga. Mbak Bunga? Setiap hari. Bisa diulangi Mbak Bunga? Mengapa kita harus menyiram tanaman setiap hari? Oke, terima kasih Mbak Bunga. Di sini Bu Guru juga punya, mengapa tanaman perlu ditutup, dipupuk. Maaf. Nah, terakhir ada kata tanya bagaimana. Coba Mas Arfa. Mas Arfa? Bagaimana caranya tanaman tumbuh subur? Ya. Di sini Bu Guru juga punya bagaimana cara merawat tanaman yang baik. Wah, kalian sudah hebat sekali bisa membuat pertanyaan dari kata tanya adik Simba. Terima kasih ya anak-anak. Nah, sudah tidak terasa ya kita sampai ke simpulan pembelajaran hari ini. Di sini Bu Guru akan menyimpulkan seluruh pembelajaran hari ini. Yang pertama ada kalimat tanya digunakan untuk mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Yang kedua, ada 6 kata tanya yang kita pelajari, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Ada yang masih ingat tadi bunyi sila kelima Pancasila apa? Bagaimana ya? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Bu Guru punya tugas nih di rumah untuk kalian semuanya. Yang pertama, lakukan wawancara kepada keluargamu tentang cara merawat tanaman. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebelum kamu melakukan wawancara. Ya, tugas ini nantinya silakan kalian kumpulkan di guru kelas kalian masing-masing. Mudah bukan tugasnya? Ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Silakan Mbak Kaliana dipimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini. Teman-teman, sebelum menutup pembelajaran Terima kasih Mbak Kaliana. Wah, tak terasa sudah 30 menit ya Bu Guru menemani kalian. Tetap berada di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Dadah.